Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang pengukuran, yang mana pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan. Nah, di sini ada kata-kata besaran ya. Yang dimaksud dengan besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya dalam SI. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran besaran pokok. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran besaran turunan. Langsung saja, yaitu yang pertama kita akan bahas pengertian dari besaran terlebih dahulu. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Misalkan kamu memiliki seekor kelinci. Hal apa saja yang bisa diukur dari kelinci tersebut? Ya, misalnya panjang telinga, jarak loncatannya, frekuensinya, ini semua bisa diukur, dinyatakan dalam nilai. Kemudian yang tidak bisa diukur, contohnya yaitu warna. Warna ini kan tidak bisa kita nyatakan dalam nilai. Kemudian bau juga tidak bisa diukur, dan yang tidak bisa diukur lainnya adalah kasih sayang terhadap anaknya. Ketiga ini tidak bisa dinyatakan dalam nilai. Seperti itu. Besaran ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan, atau artinya besaran yang satuannya itu sudah ditetapkan. Contohnya panjang. Panjang ini memiliki satuan yaitu meter. Kemudian massa. Massa satuannya adalah kilogram. Lalu waktu. Waktu itu satuannya adalah sekon, sedangkan suhu satuannya adalah Kelvin, bukan Celsius, tapi Kelvin untuk satuan dalam SI. Ini adalah contoh dari besaran pokok yang mana satuannya itu sudah ditetapkan. Sementara besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi satuannya itu berasal dari satuan besaran pokok. Contohnya adalah luas, kecepatan, massa jenis. Ini nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Oke, lanjut kita ke besaran pokok terlebih dahulu. Ini ada macam-macam besaran pokok beserta satuannya dalam sistem internasional atau SI. Ada 7 macam besaran pokok, antara lain yaitu panjang, memiliki satuan meter, simbolnya M. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram, simbol kg. Lalu waktu, satuannya sekon, simbolnya S. Kemudian suhu, satuannya adalah Kelvin, simbolnya K besar. Kuat arus, satuannya ampere, simbol A besar. Jumlah zat, satuannya mol, simbol mol. Dan yang terakhir, intensitas cahaya, satuannya candela, simbolnya adalah JD. Ini adalah 7 macam besaran pokok yang harus kalian hafalkan. Oke, panjang. Panjang ini memiliki beberapa alat ukur. Ada penggaris, mikrometer, jangka sorong, meteran gulung, pita ukur. Untuk penggaris pastinya kalian sudah bisa menggunakannya. Kemudian kalau mikrometer dan jangka sorong kemungkinan kalian baru melihat ini ya. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara membaca pada mikrometer skrup dan juga jangka sorong. Oke, lanjut saja. Ini adalah gambar jangka sorong. Itu bentuknya seperti ini anak-anak.
Jangka sorong itu merupakan alat yang biasanya digunakan oleh para montir dan juga tukang kunci. Jangka sorong ini memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris. Coba anak-anak perhatikan bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap atas, kemudian ada rahang bawah, ini benda yang akan diukur. Kemudian di sini ada skala nonius, ini skala utama. Fungsi dari jangka sorong yaitu untuk mengukur diameter dalam benda. Contohnya kalian misal punya tabung, kalian pengen mengukur diameter dalamnya. Diameter dalamnya itu sepertinya ini ya, seperti ini. Nah, ini bisa diukur di mana? Yaitu di bagian rahang atas. Nanti diletakkan sebelah sini. Kemudian bisa untuk mengukur kedalaman tabung, yaitu di bagian ini. Kemudian mengukur panjang benda, contohnya ini ya. Selanjutnya, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi lebih teliti dibandingkan dengan penggaris. Next, cara membaca skalanya, coba anak-anak perhatikan. Misalnya, ada sebuah benda diukur menggunakan jangka sorong. Kemudian, terlihat skala seperti ini. Yang perlu anak-anak perhatikan, untuk jangka sorong itu memiliki dua skala, yaitu skala utama dan juga skala nonius. Skala utama itu letaknya ada di bagian atas, berarti di sebelah sini. Atau ini skala utamanya. Kemudian untuk skala nonius itu letaknya ada di bagian bawah ini, atau skala yang bisa digeser-geser. Berarti yang bawah ini. Cara menghitungnya yaitu panjang benda sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Kita lihat skala utamanya. Skala utama dari bagian atas ini ya. Ini di sini ada angka 4. Kemudian kalau ini berarti 4,1 dan sini 4,2. Udah. Skala utamanya adalah 4,2. Yang menjadi patokan itu adalah angka 0 yang ada di sebelah sini. Ditambah skala nonius. Skala nonius itu berarti yang ada di bawah. Kita cari yang satu garis lurus dengan atasnya. Kalau di sini ada angka 0, berarti ini adalah angka 1, 2, 3, 4, dan ini 5. Nah, coba kita lihat dari 1 sampai 5 ini yang garis lurus dengan atasnya itu adalah angka 4 ini ya. Maka skala noniusnya adalah 4. Kemudian 4 dikali 0,01 cm. Karena 0,01 ini adalah ketelitian dari jangka sorong. Sehingga hasilnya 4,2 cm ditambah 0,04 cm didapatkan dari 4 kali 0,01 cm ini. Sehingga hasilnya 4,24 cm. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, selanjutnya yaitu micrometer scope. Micrometer scope ini berfungsi untuk mengukur benda yang berbentuk pelat atau lembaran. Bisa juga untuk mengukur diameter kawat. Memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi micrometer scope ini lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong dan juga penggaris. Cara membaca skalanya yaitu, misalnya ada sebuah benda diukur menggunakan micrometer scope. Kemudian terlihat skala seperti gambar berikut. Cara menghitungnya yaitu panjang benda sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utama di sini 2 mm. Itu didapatkan dari mana? Dari sini. Ini adalah skala utamanya, anak-anak. Nah, yang menjadi patokan atau acuannya itu adalah garis ini. Ini jadi acuannya. Nah, di sini ada angka 2, berarti skala utamanya adalah 2 mm. Kemudian skala noniusnya 47. 47 didapatkan dari mana? Dari sini. Coba kita cari yang satu garis lurus dengan ini. Ini ada angka 45,
Berarti di sini 46, di sini adalah 47. Ini yang satu garis ini. Oh, berarti skala Noniusnya adalah 47. Kemudian dikali 0,01 mm. 0,01 ini adalah ketelitian dari mikrometerskop. Gitu ya. Sehingga hasilnya yaitu 2 mm ditambah 47 kali 0,01 yaitu 0,47. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 2,47. Besaran pokok yang kedua yaitu massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam SI yaitu kilogram. Ini massa berbeda dengan berat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, orang menggunakan istilah berat untuk menyebutkan massa. Massa berbeda dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan, meskipun kedudukannya berubah. Sedangkan berat itu dapat berubah bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Jadi lebih kecil berat orang yang ada di bulan dibandingkan dengan yang ada di bumi. Seperti itu. Kemudian alat ukur massa itu ada beberapa jenis. Anak-anak bisa lihat di sini. Di antaranya ada timbangan digital, timbangan dacin. Kemudian ini ada yang namanya neraca Ohaus. Ini biasanya digunakan di laboratorium. Kemudian ada timbangan gantung dan timbangan duduk. Ini beberapa alat ukur massa. Selanjutnya yaitu cara membaca skala neraca. Contohnya neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini biasanya digunakan di laboratorium. Pada neraca Ohaus terdapat 3 lengan, yaitu lengan belakang, lengan tengah, dan juga lengan depan. Bahkan ada yang memiliki 4 lengan. Nah, cara menghitungnya misalnya diketahui ketika mengukur suatu benda, kemudian ketika skalanya itu digeser-geser, dan keadaan setimbang pada gambar seperti ini, maka kita tinggal menjumlahkan skala yang ditunjuk. Misalnya, di sini 300 gram ditambah 70 gram ditambah 5,4 gram. Hasilnya 375,4 gram. Materi berikutnya, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas persegi panjang. Luas merupakan hasil perkalian antara panjang dengan lebar. Tentunya kalian masih ingat bukan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Dalam satuan sistem internasional, panjang diukur dengan satuan m. Dengan demikian, luas memiliki satuan meter kali meter. Sehingga besaran luas disebut sebagai besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Contoh lainnya kecepatan. Kecepatan merupakan jarak dibagi waktu. Jarak merupakan besaran pokok berupa panjang dengan satuan meter. Sedangkan waktu juga merupakan besaran pokok dengan satuan sekon. Sehingga satuan kecepatan yaitu meter per sekon. Kecepatan merupakan besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok berupa panjang dan waktu. Contoh lain dari besaran turunan yaitu konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, volume, dan lain sebagainya. Kalian tidak perlu menghafalkan macam-macam besaran turunan karena jumlahnya yang banyak sekali. Yang perlu kalian hafalkan yaitu 7 besaran pokok.
selain 7 besaran pokok tersebut merupakan besaran turunan. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan salah satu besaran turunan. Untuk menghitungnya yaitu massa terlarut dibagi volume pelarut. Contohnya yaitu Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2000 ml air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Apabila ada soal cerita seperti ini, maka kalian harus menuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui yaitu massa gula, 20 gram. Kemudian volume air, 2000 ml. Karena di sini yang ditanyakan adalah gram per liter, maka volume air harus diubah ke dalam liter. 2000 ml sama saja 2 liter. Ya, naik 3 tingkatan sehingga dibagi 1000. Kemudian yang ditanya yaitu konsentrasi larutan. Jawabnya, konsentrasi larutan atau biasa disimbolkan dengan huruf K sama dengan massa gula dibagi volume air. Massa gula 20 gram dibagi volume air 2 liter, sehingga konsentrasi larutan sama dengan 10 gram per liter. Bisa dipahami ya? Laju pertumbuhan diturunkan dari besaran pokok berupa panjang dan waktu. Untuk menghitung laju pertumbuhan, rumusnya yaitu pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contohnya ini untuk menghitung laju pertumbuhan dari kecambah. Contoh soalnya, Aziz menanam jagung di kebun. Pada pengukuran awal, diperoleh tingginya 10 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 70 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman jagung? Kita tuliskan apa saja yang diketahui. Yang diketahui yaitu pertambahan tinggi. Tinggi awalnya 10 cm. Kemudian setelah 10 hari tingginya menjadi 70 cm, sehingga pertambahan tingginya yaitu 70 dikurangi 10, sama dengan 60 cm. Lalu, selang waktunya sama dengan 10 hari. Yang ditanyakan laju pertumbuhan, maka jawabnya laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu, 60 cm dibagi 10 hari, sehingga laju pertumbuhannya sama dengan 6 cm per hari. Contoh soal berikutnya, menghitung volume benda tak beraturan. Untuk volume benda beraturan, biasanya sudah ada rumusnya tersendiri ya. Misalnya volume balok. Volume balok kan tinggal menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sedangkan untuk benda-benda yang tidak beraturan, contohnya batu, cara menghitung volumenya yaitu bisa menggunakan gelas ukur. Gelas ukur seperti ini ya. Misalnya, gelas ukur kemudian diisi air sebanyak 150 ml. Batu yang akan diukur volumenya dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Kemudian kita lihat volume airnya kan naik. Nah, dari sini kita bisa menghitung volume batu tersebut. Contohnya ini. Sebuah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang volume awalnya 150 ml menjadi 200 ml. Berapakah volume batu tersebut?
Volume batu sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhir itu artinya volume ketika gelas ukur sudah diberi batu. Ya, volume akhirnya yaitu 200 ml. Dikurangi volume awal. Volume gelas ukur sebelum diberi batu. 150 ml. Ini 155. Sehingga volume batu sama dengan 200 ml dikurangi 150 ml sama dengan 50 ml. Seperti itu, bisa dipahami ya. Selain menggunakan gelas ukur, menghitung volume benda tak beraturan itu bisa menggunakan gelas berpancur. Jadi misalnya, ketika gelas berpancur ini diberi air, kemudian ada batu yang diisikan, maka air ini akan naik dan tumpah. Nah, volume batu ini adalah sama dengan volume air yang tumpah. Itu tadi sudah Ibu jelaskan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok tadi ada 7 macam ya anak-anak yang perlu kalian ingat, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kalian harus hafalkan ke-7 macam besaran pokok tersebut. Selain 7 macam ini merupakan besaran turunan. Seperti itu ya. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Soal ini dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian difoto, lalu dikirim ke e-learning. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung menghubungi Bu Ade secara personal ya, bisa WA atau bisa komen di YouTube-nya ini. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.